Sabda palon pamana swantara tapi ulo salam mulya atur bagya wisata nusantara. Alhamdulillah ing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya selalu melantunkan uluk salam saya, yang mana uluk sayam saya adalah terhatur atau teruntuk bangsa Nusantara ini, semestinya yang menyadari atas kita dilahirkan oleh leluhur Nusantara dan lalu kita semestinya siap melakoni dan melanjutkan hajat-hajat atau tujuan leluhur Nusantara. Namun untuk saat ini sementara laksana saya itu berjalan sendiri dan atau ada temannya namun 1-2. Sehingga ya walau terasa berat, walau terasa kelihatannya juga banyak yang kurang atau belum percaya persis, sebab orang sekarang itu rata-rata yang diinginkan sesuai dengan makanannya instan gitu. Kalau bercerita sekarang memberikan odo-odo bahwasanya leluhur Nusantara ini menghendaki tatanan dunia baru yang hanya muncul dari Nusantara ini, kelihatannya juga pada enggan mendengarkan, apalagi melaksanakan. Ya, mendengarkan saja rata-rata itu belum mau atau bahkan tidak mau. Dan itu pun saya tidak serta-merta membenci, ya kalau istilah umum itu membenci atau tidak suka setidaknya kepada putra-putri Praja Nusantara yang dikarenakan untuk saat ini memang desakan ekonomi yang luar biasa. Desakan ekonomi yang saya maksud adalah miris sekali Indonesia itu sudah nyaris jadi negeri kapitalis. Nyaris itu berarti belum, namun hampir serba-serbinya itu tidak akan berjalan tanpa adanya uang. Lah berbeda dengan ajaran leluhur kita atau didikan leluhur kita atau naluri leluhur kita, yang mana kita itu diajarkan dengan gotong royong dalam segala sesuatu hal. Umpamanya bikin rumah namanya sambatan, bikin jalan namanya itu kerigan, dan kalau butuh modal namanya liuran. Namun, mungkinkah bangsa ini akan mampu bertahan? Karena sekarang yang ada ajaran kesederhanaan sudah terkalahkan oleh ajaran kemewahan. Ajaran yang tradisional sudah terkalahkan oleh modernisasi. Lah, urusan modern itu kan urusan orang-orang pintar, di mana banyak yang mengatakan kalau bumi ini juga hancurnya itu oleh orang pintar, begitu loh. Hancurnya itu ya oleh para orang pintar, oleh para brahmana, oleh para satria yang sengaja tidak menggali dalamnya hidup yang lebih dalam, artinya inti hidup. Namun beliau-beliau sebatasnya ya taunya ya ajaran yang dibawa sekarang atau yang diajar-ajarkan sekarang itu kan benar salah, pinter bodoh, kaya miskin, sehingga takut miskin dan ingin kaya terus gitu loh. Maunya itu kaya, nggak mau miskin intinya. Maunya itu pinter, nggak mau bodoh. Lah saya akan menyampaikan bahwasanya di mana kita itu telah lalai, ya kita itu telah mengabaikan terhadap kepanguasan ing Gusti Kang Murbing Dumadi atau kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Di situ niscaya akan terjadi sebuah mara bahaya. Di situ niscaya akan terjadi sebuah teguran-teguran tertentu untuk kita semua. Lah, akhir-akhir ini saya menyoroti, saya melihat dan mendengar, walaupun melihat lewat YouTube, lewat media massa, media sosial, namun kasus nyatanya yang namanya gempa itu sudah bertubi-tubi ya. Kemarin saya melihat itu di Myanmar. Myanmar itu ya yang dulu kayaknya negara Burma apa. Lalu terjadi lagi kemarin itu di lautan Pasifik kalau nggak keliru gitu loh. Lautan sana negeri Tonga itu lautan apalah, saya bukan ahli geografi. Yang pasti
posisi sekarang kita itu telah dikepung sebuah kejadian-kejadian yang nyaris di luar dugaan kita, atau bahkan manusia itu nyaris tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada hari esok. Kita kan sulit sekali untuk memprediksi, apalagi untuk saat ini manusia telah mengabaikan kepada ajaran keluhuran, yang saya katakan kalau ajaran keluhuran itu adalah ngerti sadurunge ono winarah. Ngerti sadurunge ono winarah ya tahu apa yang akan terjadi. Namun ketika saya menyampaikan hal-hal yang masih saya pertahankan, umpamanya saya sering mengatakan bahwasanya akan terjadinya bumi wulu geni. Nah, bumi wulu geni ini rata-rata manusia ini kan bahasa Saloka. Rata-rata manusia enggan berpikir. Contoh, kemarin di Los Angeles terjadi kebakaran. Lalu kemarin itu di Malaysia juga terjadi pipa gas kebakaran lah, intinya gas itu bocor. Lalu ada lagi itu gunung di mana itu yang sudah ribuan tahun atau 800 tahun tidak sudah mati, tahu-tahu meletus. Umpamanya lagi di sini itu Gunung Gede juga kelihatannya juga sedang mengarah ke meletus lah. Saya akan menyampaikan adakah kaitannya gempa di Myanmar itu akan merentet ke Indonesia lah. Sedangkan Dwi Korawati BMKG itu sudah sering memberi peringatan ya, atau warning akan adanya megatrust hingga 8,9 skala Richter. Kalau nggak keliru demikian lah. Itu konon kejadiannya akan di Selat Sunda gitu loh. Konon kejadiannya akan di Selat Sunda lah. Mungkinkah ini rentetannya akan sangat dekat dengan kejadian yang telah diperkirakan oleh BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika Indonesia ini lah. Saya meyakini ini adalah akan ada sangat kaitannya dengan BMKG. Artinya rentetannya gempa di Myanmar ini niscaya tidak lama lagi akan kejadian di Indonesia juga. Ya, sekali lagi, gempa Myanmar ini kelihatannya ada rentetannya ya, akan terjadi di Indonesia dalam waktu dekat. Karena kemarin dari BMKG saja memperkirakan ya kurang lebih antara bulan Syawal inilah atau Lebaran kemungkinan terjadi di Kulon Progo, kalau nggak keliru demikian. Nah, jadi intinya saya memberikan rujukan bahwasanya kita mesti selalu waspada, dan mau tidak mau, baik rela maupun terpaksa, kita semestinya lebih menjunjung tinggi ajaran leluhur Nusantara, ya leluhur kita itu sendiri, daripada menjunjung ajaran leluhur mancanegara. Lah, saya tadi ini hari Jumat saya melihat itu, wah kelihatannya itu orang pada ahli ibadah yang luar biasa. Pokoknya mobil-mobil sedang balik ya, harus balik kan ke Jakarta, itu begitu ada masjid berhenti, kelihatannya sampai wah masjid itu sampai luar biasa. Ini saya nggak menyinggung sama sekali. Namun kelihatannya bobot ibadat ini nyaris tidak ada sama sekali. Jadi rata-rata sekarang itu mengedepankan kuantitas, tidak ada kualitas daripada ibadah ini. Ya, yang saya maksud seperti ajaran leluhur kita adalah sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ya, artinya menurut kacamata luhur kita, yang namanya kebajikan tidak perlu ditonjol-tonjolkan, yang namanya semedi tidak perlu ditonjol-tonjolkan. Namun sepi ing pamrih lah, pamrihnya apa? Mengheningkan kita mendapat petunjuk leluhur lah. Lalu rame ing gawe tumandang karyo untuk memayu-kayuning bawono, bagaimana yang bisa berguna untuk orang banyak lah. Sekarang rata-rata adalah menonjolkan peribadatannya, walau manfaat bagi sesama itu nyaris tidak terpikirkan sama sekali. Bahkan Menteri Agama yang kemarin, Gus Yakut, kalau nggak keliru, itu menaikkan, memarkup lah, sangat tinggi pada biaya haji. Lalu ujung-ujungnya sekarang Yakut itu ya, Pak Menteri Yakut yang terhormat itu ketua Ansor atau apa, itu pergi ke luar negeri dan tidak jelas nanti endingnya seperti apa lah. Intinya KPK tidak mampu menangkap lah. Ini satu hal yang patut kita renungkan, bahwasanya niscaya rentetan gempa Myanmar akan terjadi pula di Indonesia dalam waktu dekat. Saya rasa demikian. Terima kasih.